5 rumah terbakar, 24 jiwa kehilangan tempat tinggal. Lebih 6.000 warga binaan di Kalsel dapat remisi kemerdekaan. Unik, lomba kucing jalanan adu cepat makan ikan. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Selasa 19 Agustus 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Mengawali informasi di Kompas Kalsel saudara, kebakaran menghanguskan 5 rumah di Gang Aliyah, Kelayan A, Banjarmasin, Senin dini hari. Akibat kejadian ini, sekitar 24 jiwa kehilangan tempat tinggal. Beginilah kondisi rumah yang habis terbakar di Gang Aliyah Ujung, Kelayan A, Banjarmasin. Nyaris tak ada yang tersisa, hanya puing kayu yang menghitam, karena sebagian besar bangunan terbuat dari kayu. Warga bilang kebakaran terjadi sekitar pukul 12 malam saat warga mulai tertidur. Kejadiannya warga sedang mau tidur itu, jam sekitar tengah malam itu. Penyebabnya pasti belum tahu katanya. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini. 5 rumah yang terbakar sebagian diantaranya merupakan rumah petak sewaan. Kini sekitar 24 warga yang menempati rumah-rumah tersebut terpaksa kehilangan tempat tinggal. Abrar Effendi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, seorang bocah laki-laki di Samarinda, Kalimantan Timur ditemukan tewas setelah jatuh ke parit. Korban diduga terpeleset saat bermain hujan bersama teman-temannya. Huzaifa Irsyad, bocah berusia 5 tahun, ditemukan tewas di sebuah parit tak jauh dari rumahnya. Korban jatuh ke parit saat bermain bersama ketiga temannya di Jalan Juanda 7 saat kota Samarinda diguyur hujan deras Jumat sore. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa oleh warga setelah terseret arus sejauh kurang lebih 600 meter dari lokasi kejadian. Jenazah korban segera dibawa ke Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani untuk divisum. Ya, jatuh di parit. Jatuh di parit. Itu main dengan teman-teman atau seperti apa, Pak? Saya ada temannya. Ada temannya, Pak? Ya. Berapa orang, Pak? Kalau menurut di CCTV 4. Ada 4 orang, Pak, ya? Iya. Setelah visum dilakukan, jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi di Kalimantan Selatan, saudara. Sebuah spanduk protes terbentang di depan proyek pembangunan jembatan Sungai Ulin, Banjarbaru. Spanduk ini dibentangkan warga yang merasa dirugikan secara ekonomi dan menuntut adanya solusi atas dampak yang terjadi. Beberapa kali pertemuan telah dilakukan antara warga dengan pihak kontraktor dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN. Namun masalah dampak ekonomi yang dirasakan warga belum menemukan jalan keluar. Warga kemudian membentangkan spanduk di depan proyek pembangunan jembatan yang menutup total akses jalan nasional di Banjarbaru. Berharap ada tanggapan positif dari pihak terkait. Warga juga menegaskan bahwa spanduk itu akan terpasang hingga ada kesepakatan antara BPJN, kontraktor, dan warga terdampak. Tadi kenapa ada
Nah, itu sampai hari kemarin kita rapat itu tidak ada jawaban sama sekali dari pihak pemilik pekerjaan, apakah itu BPJN, apakah itu kontraktor. Nah ini yang kami selalu dalam bahasa orang itu gregetan lah. Menanggapi keluhan ini, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjarbaru, Ronauli Saragi bilang, masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Rencananya, DPRD akan mengundang BPJN untuk melakukan pertemuan. Apa nih maksud dan tujuan pertemuan warga hari ini? Tanggal 19 Agustus nanti kita akan mengundang pihak BPJN yang ke DPRD untuk menyelesaikan istilahnya ada kesepakatan lah antara masyarakat dan pemerintah. Pertemuan antara DPRD Kota dan pihak BPJN diharapkan dapat menjadi jalan tengah agar tercapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu, saudara, aksi unjuk rasa penolakan Taman Nasional Meratus berlangsung di depan kantor Gubernur Kalimantan Selatan Jumat siang. Gubernur Muhyiddin menemui masa aksi dan akan mengajak perwakilan untuk bertemu dengan pihak Kementerian Kehutanan dalam waktu dekat. Masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Meratus terdiri dari organisasi sipil dan masyarakat adat menyatakan penolakan terhadap rencana penetapan Pegunungan Meratus menjadi Taman Nasional. Kebijakan ini dinilai berpotensi menggusur ruang hidup masyarakat adat dan mengancam sumber penghidupan tradisional. Masa aksi juga menuntut implementasi Perda Kalsel nomor 2 tahun 2023 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Kita usulkan di stop dulu gitu kan sebelum kajian itu bisa keluar gitu kan untuk di stop dulu. Karena Pak Gubernur akan mengundang kawan-kawan organisasi sipil dan masyarakat adat berangkat ke Jakarta itu soal usulan Taman Nasional. Setelah sekitar 2 jam beraksi, Gubernur Kalimantan Selatan menemui massa. Gubernur menjelaskan bahwa Taman Nasional akan mempermudah masyarakat mendapat bantuan dari pemerintah serta melindungi masyarakat adat. Gubernur Muhyiddin sempat berdiskusi dengan massa aksi hingga akhirnya tercapai kesepakatan, yaitu menanyakan langsung kepada Kementerian Kehutanan apakah status Taman Nasional akan merugikan masyarakat adat. Kalau Taman Nasional ada, pemerintah bisa membantu dalam bidang apapun, perkebunan, pertanian di sana. Nah, jadi bukan kita menyuruh pindah, tetapi Taman Nasional ini salah pengertian dia itu bahwa dikira nanti ini bisa digunakan untuk lainnya, untuk tambang, untuk lainnya apapun. Nah, padahal Taman Nasional lebih kuat daripada hutan lindung. Pihak gubernur berkomitmen jika status Taman Nasional Pegunungan Meratus dinilai merugikan masyarakat adat, maka usulan tersebut akan dicabut. Sementara itu terkait Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, Gubernur akan bersurat kepada bupati di wilayahnya masing-masing yang terdapat masyarakat adat, agar segera membuat perda di kabupaten. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Di antaranya, lebih 6.000 warga binaan di Kalsel dapat remisi kemerdekaan. Selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel. Tim pengawasan dan evaluasi dari Mabes TNI Angkatan Darat mengunjungi lokasi TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-125 di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kunjungan ini untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kegiatan TMMD ke-125 yang dipusatkan di Desa Belimbing Baru, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar telah menunjukkan progres signifikan.
Berbagai program fisik dan non-fisik dilaksanakan dengan melibatkan 150 personel Satgas serta ratusan warga setiap harinya. Proyek utama mencerminkan sangatnya kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dasar dan kehidupan sehari-hari. Kedatangan tim Wasef yang dipimpin Majen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar meninjau langsung proyek-proyek vital seperti pembukaan jalan sepanjang 10 km, juga rehabilitasi rumah ibadah dan sumur bor. Pembangunan jalan penghubung ini diharapkan mampu memudahkan akses bagi masyarakat dalam perekonomian dan pendidikan. Tim Wasep mengapresiasi pencapaian dan sinergi kuat antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyukseskan TMMD. Diharapkan nanti masyarakat di Desa Belimbing ini memperoleh manfaat yang luar biasa, khususnya dari perputaran roda ekonomi antar desa, kemudian antar kecamatan. Yang selama ini masyarakat aksesnya sangat terbatas karena jalan sangat kecil, terus memutar. Hari ini sudah besar jalannya dan kita harapkan nanti bisa digunakan untuk angkutan kendaraan roda 4. Dengan akses dibangun ini sangat membantu di segi perekonomian dan warga yang asalnya membawa hasil pertanian itu sangat payah, artinya itu susah payah lah. Sekarang sudah sejam atau lebih sudah sampai ke desa induk. Program ini tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun harapan dan kesejahteraan bagi warga. Tim Liputan, Kompas TV Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Mempermudah akses transportasi. Puluhan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat di Kabupaten Banjar memilih cara unik untuk memaknai Hari Kemerdekaan. Mahasiswa membentangkan bendera merah putih raksasa di puncak Tahura Sultan Adam Mandiangin sebagai refleksi 80 tahun Indonesia berdiri. Puluhan mahasiswa pencinta alam dan Badan Eksekutif Mahasiswa bergabung untuk membawa bendera merah putih raksasa menuju titik tertinggi Tahura Sultan Adam. Medan yang menanjak dijadikan sebagai simbol perjuangan para pahlawan yang tak mudah untuk meraih kemerdekaan. Akhirnya berhasil membentangkan bendera berukuran 10 x 15 meter di puncak perbukitan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk refleksi terhadap perjalanan Indonesia selama 80 tahun di balik dinamika politik dan sosial yang dirasakan hingga generasi muda. Mahasiswa meluapkan rasa bangga terhadap perjuangan para pahlawan dalam memerdekakan Indonesia. Kegiatan kita hari ini jelas kita merefleksikan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Kita ingin memberikan point of view bahwa mahasiswa ULM hari ini tetap cinta dan bangga terhadap tanah air kita, terlepas dari segala hiruk-pikuk yang terjadi di negara ini. Kami yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa dari 11 fakultas di Universitas Lambung Mangkurat beserta mahasiswa pencinta alam. Ini adalah bukti bahwa kami adalah cinta tanah air, ya, mendukung Indonesia maju dan sejahtera. Jadi kami kebetulan ini di KHDTK Universitas Lambung Mangkurat, kami bentangkan merah putih. Setelah pembentangan, mahasiswa turun kembali dari perbukitan dengan perasaan bangga. Aksi ini menjadi pesan kebangsaan bahwa semangat juang 45 masih terus hidup di hati generasi muda. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sementara itu, saudara, di momen Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, lebih dari 6.000 warga binaan di Kalimantan Selatan menerima remisi atau pengurangan masa pidana. Dari jumlah tersebut, 74 narapidana langsung bisa kembali menghirup udara bebas. Pada Minggu siang, sebanyak 6.700 narapidana dan 27 anak binaan mendapatkan remisi umum pengurangan masa hukuman. Sebanyak 142 warga binaan dinyatakan langsung bebas dengan 74 diantaranya langsung dilepaskan. Sementara 68 lainnya masih harus menjalani pidana denda. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyatakan bahwa kini kapasitas lembaga pemasyarakatan sudah melebihi 100%. Gubernur berharap semakin banyak warga binaan yang menjalani masa pembinaan dengan baik. Sedangkan kapasitas Kalimantan Selatan ini
itu 4.382 kapasitasnya seharusnya. Tapi saat ini dihuni di lembaga masyarakatan Sekalian Selatan itu mencapai 9.304. Berarti lebih daripada separuh, 100% lebih. Dari total 6.727 warga dan anak binaan yang mendapat remisi, 4.700 diantaranya terkait kasus narkoba, 48 narapidana korupsi, dan 2.000 orang dari pidana umum. Sekarang ini ada remisi dasawarsa, ada remisi tambahan. Dasawarsa itu diberikan setiap 10 tahun sekali, maksimal 3 bulan. Jadi 1/12 hitungannya. Jadi dia kalau kena pidana 2 tahun, dia dapat 2 bulan. Yang pidananya 6 tahun itu hanya dapat 3 bulan, nggak boleh nambah lagi, karena maksimal 3 bulan. Momen ini diharapkan menjadi pengingat bagi para narapidana agar tidak mengulang kembali kesalahan dan dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Selama masa pembinaan, keterampilan sudah diberikan untuk diterapkan dalam kehidupan nantinya. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, masih dalam momen kemerdekaan. Setelah sukses menjalankan tugas utama mengibarkan bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, anggota Paskibraka Kota Banjarmasin meluapkan rasa bangga dan bahagia dengan yel-yel dan joget penuh semangat. Pasca menyelesaikan tugas pengibaran merah putih di Balai Kota Banjarmasin, anggota Paskibraka melepaskan ketegangan dengan berbagai yel-yel. Keceriaan semakin terlihat saat pelatih Paskibraka bergabung dan berjoget bersama di tengah lingkaran. Menurut pelatih Paskibraka, Pelda Muhammad Syamsu Iskandar, yel-yel ini merupakan luapan kegembiraan sekaligus penyemangat atas rasa lelah setelah menunaikan tugas penting. Iya, itu adalah yel-yel. Ya, yel-yel itu artinya penyemangat bagi pasukan kita, terutama kalau di militer. Ya, biar dalam keadaan lelah seperti apapun, kita dengan yel-yel kita menjadi gembira, menjadi semangat, hilang semua rasa lelah, rasa capek, dan itu sangat sesuai dengan konsep kepelatihan di Kepaskibrakan karena menggunakan metode pendekatan desa bahagia. Sementara itu, seorang anggota Paskibraka Elonatio Sihotang merasa sangat lega karena bisa mewujudkan cita-cita sang ayah yang gagal menjadi Paskibraka. Yel-yel ini juga dianggap sebagai penyemangat baginya setelah harus berpisah dengan keluarga untuk menjalani karantina selama 10 hari. Jadi alasan saya buat masuk Paskibraka itu, saya mau nerusin apa yang ayah saya mau. Apa tuh? Ayah saya ingin menjadi seorang Paskibraka tapi tidak. Jadi saya menjadi seorang Paskibraka. Perasaan sama juga dirasakan oleh Triksi Prameswari, siswi asal SMA Frater Don Bosco Banjarmasin ini merasa bangga bisa menjadi anggota Paskibraka. Sekaligus meneruskan kesuksesan kakaknya yang juga pernah terlibat dalam pengibaran bendera pusaka di Balai Kota Banjarmasin. Perasaan saya setelah melaksanakan tugas, saya sangat senang dan lega. Setelah pelatihan yang cukup lama, 1 bulan, pada akhirnya kami bisa mengibarkan bendera dengan sukses pada hari ini. Ini memang sudah cita-cita dari lama atau gimana? Siap, ini sudah cita-cita saya sejak kecil. Setelah saya melihat kakak saya dulu sebagai Paskibraka, saya juga ingin seperti siapa? Sebelumnya, 34 anggota Paskibraka menyelesaikan tugas utama, mengibarkan bendera merah putih dalam upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 yang dipimpin langsung Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi yang unik. Lomba kucing jalanan adu cepat makan ikan. Selengkapnya, usai jeda berikut, tetap bersama kami.
Sementara itu di Kalimantan Timur, tarian hudok khas suku Dayak ditampilkan untuk pengguna jasa di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan saat peringatan HUT Republik Indonesia ke-80. Selain perkenalkan budaya asli Kalimantan, calon penumpang juga diajak untuk ikut lomba makan kerupuk hingga balap kelereng. Gerakan tarian ini memiliki makna simbolis seperti mengusir penyakit. Tarian hudok khas suku Dayak Bahau, Kalimantan Timur, membuat suasana di ruang tunggu terminal keberangkatan Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan tampak lebih ramai dari biasanya. Tarian adat yang biasanya ditampilkan untuk mengusir roh jahat dan mengusir hama agar hasil panen melimpah sangat menarik perhatian calon penumpang. Selain menampilkan tarian, mereka juga melaksanakan parade berkeliling terminal keberangkatan untuk mengenalkan budaya adat Dayak Kalimantan Timur. Ini menunjukkan bahwa kita, bangsa Indonesia, bangsa yang besar, harus kompak dalam mengisi kemerdekaan untuk bangsa dan negara kita ini. Kalau bisa nggak perlu aku susun aja. Kalau bisa setiap minggu ataupun setiap acara event yang tentu diselenggarakan. Biar budaya ini selalu ada di hati masyarakat selalu. Kebetulan saya kerja di luar negeri, jadi saya sangat merindukan hal-hal kayak gini. Tidak pernah dapat lagi tahun-tahun. Seluruh calon penumpang juga diajak untuk mengikuti berbagai lomba khas 17 Agustusan, seperti lomba makan kerupuk hingga balap kelereng. Pemenang lomba mendapatkan hadiah hiburan, mulai dari dompet manik-manik, botol minum, hingga jam dinding. Yanuari Swandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Polresta Samarinda menggelar lomba memasak antar sesama polisi. Lomba ini dibuat khusus untuk polisi pria, sementara para ibu bayangkari bertindak sebagai penilai dan pemberi arahan. Beginilah suasana lomba memasak nasi goreng di halaman Mapolresta Samarinda dalam rangka menyambut HUT ke-80 RI. Acara ini terlihat meriah dengan sorak-sorai dari ibu bayangkari yang menyemangati suami mereka. Lomba ini diadakan untuk menguji keterampilan memasak polisi pria. Para istri dari bayangkari hanya bisa memberikan arahan dan nantinya bertugas sebagai juri penilai. Tak hanya diikuti polisi, Wakil Wali Kota bersama Forkopimda Samarinda juga turut berpartisipasi. Pemenang lomba adalah nasi goreng yang dinamai nasi goreng rasa yang tak pernah ada tetapi untuk masyarakat Polri selalu ada. Melaksanakan olahraga bersama dengan masyarakat yang salah satunya adalah kegiatan lomba antar PJU yaitu nasi goreng. Alhamdulillah saya bersama Kasat Reskrim Kapolres Samarinda juara 1 nasi goreng dengan tema rasa yang tidak pernah ada tetapi untuk masyarakat kita pasti ada karena Polri untuk masyarakat. Dengan lomba ini semoga bapak-bapak bisa tinggal ibunya bisa masak. Minimal nasi goreng. Dengan adanya lomba semacam ini, para ibu bayangkari berpesan agar para suami selain bertugas melayani rakyat, juga pandai memasak di rumah. Rizal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi selanjutnya, peringatan Hari Kemerdekaan tak selalu diisi dengan lomba untuk manusia. Di Banjarmasin, saudara, komunitas sahabat kucing jalanan memiliki cara unik yaitu menggelar lomba adu cepat kucing jalanan memakan ikan. Komunitas sahabat kucing jalanan menyambut Hari Kemerdekaan dengan cara yang berbeda. Lomba unik digelar yaitu adu cepat kucing jalanan memakan ikan. Keseruan terlihat saat kucing-kucing jalanan menghabiskan ikan yang telah disediakan. Lomba ini tak hanya sebagai hiburan, tapi juga simbol bahwa kemerdekaan pantas dirasakan oleh semua makhluk hidup. Oh ya, karena lebih supaya dalam artian kan hari ini hari merdeka nih, kita kemerdekaan. Jadi mereka dikasih makan kan jarang-jarang tuh kasih makan ikan ibaratnya. Ya udah mereka dikasih makan enak ikan buat lomba-lomba sekalian juga buat seru-seruan. Hadiahnya tadi makanan basah ya, makanan basah sama snack itu yang juara 1, yang juara 2 makanan basah aja, yang juara 3-nya snack aja. Komunitas ini berharap masyarakat dapat memandang kucing jalanan sebagai bagian dari lingkungan yang harus dirawat.
dengan mengimbau agar kucing-kucing ini tidak dibuang, namun dirangkul dan diberi kehidupan yang lebih layak. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Sampai jumpa.